Salam sehat dan salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan yang berbahagia. Berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di HKBP Sidoarjo tanggal 10 Februari 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kita dan yang akan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di malam hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu? Oleh Tuhan terangkat ke sorga." Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, komitmen adalah salah satu kunci utama dalam membangun suatu hubungan. Komitmen adalah kesungguhan hati dalam mempertahankan sesuatu. Kita semua memerlukan komitmen untuk membangun hubungan, misalnya di dalam keluarga. Kita membutuhkan komitmen dalam pekerjaan dan pimpinan kita. Kita juga membutuhkan komitmen dalam pertemanan dan juga persahabatan. Dan termasuk juga dalam hubungan kita di dalam gereja, kita juga membutuhkan komitmen. Orang yang memiliki komitmen yang tinggi
biasanya akan bekerja dan bertindak dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Tanpa komitmen yang tinggi, maka setiap hubungan yang kita jalani akan rapuh dan mudah hancur. Tanpa komitmen yang tinggi juga, seseorang akan sulit mendapatkan apa yang didambakannya. Saudara-saudaraku, dalam nas hari ini, kita melihat sosok Elisa yang begitu ngotot dalam mengikuti gurunya, Elia. Sebanyak 3 kali, Elia sebenarnya berusaha untuk menghentikan langkah Elisa supaya tidak mengikutinya. Yaitu ketika mereka sedang berada di daerah Betel, Yeriko, dan Sungai Yordan. Namun sebanyak 3 kali juga Elisa tidak mau disuruh untuk tinggal di tempat itu. Dia tidak mau meninggalkan gurunya. Elisa berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Elia. Selain itu, saudara-saudara, ternyata ada juga rombongan nabi di Betel dan juga di Yeriko yang mungkin juga memperhatikan mereka dan berusaha membujuk Elisa supaya tidak mengikuti Elia, karena sebentar lagi Elia akan terangkat ke sorga. Namun lagi-lagi Elisa tidak mau mendengarkan mereka, semangatnya tidak menjadi mundur. Dan ketika melihat kengototan atau komitmen dari Elisa, akhirnya Elia pun luluh. Lalu ia menanyakan apa permintaan Elisa sebelum ia terangkat ke sorga. Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia sebenarnya merasa sulit untuk mengabulkannya. Singkat cerita, ketika Elia terangkat ke sorga, Elisa pun mendapat apa yang dimintanya. Dan memang di kemudian hari, Elisa menjadi penerus Elia, menjadi nabi yang sangat luar biasa, berkarya di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa pelajaran berharga dari nas hari ini? Yang pertama, orang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam setiap apapun yang ia lakukan, biasanya akan selalu ada tantangan-tantangan yang akan menyurutkan niatnya, mematahkan semangatnya. Namun, kesungguhan hati, kengototan, komitmen yang tinggi dari seseorang, itu yang akan membuat dia mendapatkan apa yang dicita-citakan, apa yang dia dambakan, seperti yang didapatkan oleh Elisa. Yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya, dalam hubungannya dengan orang lain, dan dalam perjuangan imannya, yakinlah itu akan selalu berbuah manis. Kendati pada awalnya harus banyak mengalami hal-hal yang pahit, tapi di ujungnya dia akan mendapatkan buah dari kesungguhan hatinya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, jadilah orang-orang yang berkomitmen mempertahankan imanmu kepada Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen yang mempertahankan keutuhan rumah tanggamu. Jadilah pribadi Kristen yang setia dalam persahabatan, dan jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan, dalam setiap doa, dalam setiap langkah kehidupan kita. Pada waktunya, Allah akan memberikan yang terbaik bagi orang yang bersungguh-sungguh, berkomitmen tinggi di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu, oleh karena kemurahan dan juga kasih setiamu yang selalu melimpahi hidup kami. Kami bersyukur bahwa di malam hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing.
biarlah ya Tuhan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan firman yang telah kami dengarkan, biarlah itu ya Tuhan benar-benar dapat kami pelihara dalam hidup kami sehingga berbuah manis. Engkau menunjukkan bagaimana seorang Elisa dengan komitmennya, kesungguhan hatinya, tidak mau meninggalkan gurunya Nabi Elia yang akan terangkat ke sorga. Ada banyak bisikan atau usaha untuk menyurutkan semangatnya, tetapi dia pantang menyerah. Dan pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dia dambakan, yaitu mendapatkan roh dari Elia, agar dia menjadi seorang nabi yang bisa melakukan tugas tanggung jawabnya, setidaknya seperti gurunya Elia. Dan memang pada akhirnya dia menjadi salah satu nabi yang sangat luar biasa dalam pelayanan. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kami, agar kiranya kami dalam setiap kehidupan kami benar-benar berkomitmen yang tinggi dalam bekerja, dalam menjaga kerukunan rumah tangga kami, dalam iman kami terlebih kepada Yesus Kristus. Biarlah kami sungguh-sungguh mempercayai dan juga mengimani Yesus Kristus dalam hidup kami. Akan ada banyak tantangan yang akan menyurutkan semangat kami. Tapi biarlah kami ya Tuhan selalu berpaut kepadamu, selalu berpaut kepada firman-Mu, dan tidak akan digoyahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab orang yang berkomitmen tinggi, yang setia dengan imannya, tidak akan pernah kecewa dalam hidupnya. Bahkan ia akan mendapatkan hal-hal yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi orang yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.